dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari Galeri Indonesia Kaya, tepatnya di West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu narasumber yang sangat aktif berjuang untuk dunia animasi Indonesia. Yang pertama Mas Yuda Tama dari Studio Money Monkey. Kedua Mas Ryan Laksamana sebagai CGR Supervisor. Dan Mas Chandra Endro Putro selaku seorang senior dunia animasi. Mas Yuda Tama, sebenarnya ada pertanyaan dari tim kami bahwa sampai saat ini kan banyak sekali orang, anak-anak kecil atau anak remaja juga udah mulai ingin menjadi seorang entah animator, entah pembuat kartun atau hanya sebagai penulis gambar seperti komik, manga dan sebagainya. Sampai saat 2016 ini bagaimana sih perkembangan dunia animasi Indonesia? Semakin meningkat sih. Jadi dari seni grafisnya, dari perkembangan peminatnya juga. Ketika zaman saya dulu peminatnya ada, cuman dari pendidikannya juga masih kurang. Jadi kita akhirnya belajarnya salah jurusan atau otodidak. Sekarang udah semakin banyak lembaga-lembaga pendidikannya, peminatnya juga semakin banyak. Orang-orang juga semakin aware bahwa industri ini adalah industri yang menjanjikan gitu. Jadi emang berpotensi untuk menggantikan industri yang tradisional. Kalau bermasalahnya sendiri, apakah benar kan sekarang katanya sudah Indonesia melahirkan banyak apa istilahnya animator, tapi untuk membisniskannya justru sulit, apa benar seperti itu? Tantangan utama para animator Indonesia ini adalah menemukan bisnis model yang sustainable untuk mereka gitu. Artinya selama ini kita cuma kadang-kadang survive day by day, project to projectnya itu masih seperti satu company biasa yang padahal sebetulnya kita butuh satu treatment yang berbeda di situ. Artinya potensi ini sangat besar, tapi kita harus disandingkan dengan satu bisnis model yang lebih besar juga yang bisa untuk mensupport kita. Contohnya misalnya kayak tidak hanya menjual animasinya sebagai episodik atau filmnya doang, tapi kita harus bisa masuk ke merchandise-nya juga, licensing-nya juga, dan kita sudah tidak ngomongin lagi secara regional juga, tapi juga harus bisa global gitu. Kita lihat banyak kartun-kartun atau film-film Indonesia yang ada film kartun Indonesia. Itu sesulit apa sih membuat satu gambar dengan bedanya dengan buat film yang memang isinya memang pemeran-pemerannya adalah manusia gitu ya. Dalam satu frame itu perlu ada berapa gambar misalnya. Terus secara teknisnya seperti apa? Mungkin kalau dulu kalau animasi itu kan kita kalau kartun yang biasa kita kenal kayak zaman dulu Doraemon seperti itu harus digambar per frame karakternya gitu kan. Per satu-satu gitu. Dan kemudian dalam satu detik itu ada 24 frame. 24 frame. Nah, ya betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tak itu perlu tuh 345 itu berapa? Betul. 345 dengan semua ekspresi dan gerakannya gitu. Sekarang kita mungkin dengan software misalnya 3D misalnya gitu ya. Itu kita bisa hanya menentukan bahwa posisi awalnya dari sebelah sini, kemudian posisi yang terakhirnya adalah seperti ini. Nanti komputernya akan mengisi sendiri, oh berarti arah gerakannya seperti ini. Artinya kita menghemat banyak waktu juga di situ, menghemat banyak manpower juga, sehingga kita bisa lebih fokus dengan proses kreatifnya instead of labor kerjanya itu gitu yang sangat sulit ketika harus kita menggambar per frame gitu. Ya. Nah Mas Chandra, kalau melihat dari
zaman Mas Sarah kan paling senior nih. Mungkin kenal dari yang awal-awal membuat kartun di Indonesia atau membuat animasi sampai sekarang, ada perbedaan nggak sih artinya dari teknis pembuatannya atau juga spiritnya, atau mungkin apakah anak sekarang lebih banyak terobosan baru atau gaya baru, atau yang memang kalau bilang secara kemampuan kita nggak kalah misalnya sama Amerika tapi fasilitas kurang, atau memang kita memang masih kalah jauh dibanding mereka yang melahirkan karya-karya dari Pixar atau DreamWorks dan lain-lain itu? Saya sih terjun di animasi ketika Indonesia sedang mulai berkenalan dengan dunia 3D animation. Itu sebabnya saya tahu persis itu, karena saya bersamaan itu belajarnya bersama dengan itu gitu loh. Apa bedanya dengan dulu dengan sekarang? Saya pikir yang beda adalah cara, yang beda adalah skill, yang beda adalah pemahaman. Tapi yang sama adalah kekuatannya semua ada di storytelling, kekuatannya semua ada di cerita. Gitu. Jadi sekarang adalah bagaimana bisa mengeksekusi cerita yang bagus dengan teknik yang baru, dengan teknologi yang baru. Karena itu semua menjadi sia-sia dengan cerita yang teknologi yang baru itu menjadi sia-sia ketika ceritanya nggak kuat, ketika karakterisasinya nggak jalan. Kayak kalau misalnya dari kekuatan cerita yang dulu kan juga banyak yang bagus-bagus tuh. Apakah ada nggak sih kartun-kartun Indonesia yang mengangkat cerita tradisional Indonesia atau kehidupan Indonesia dan menonjol di Indonesia saat ini? Sebenarnya ada banyak teman-teman yang sudah memulai gitu membuat karya-karya yang ya cukup punya penontonnya ya, walaupun tidak sefenomenal Adit Sopojaro ya, karena Mas Yuda sendiri dia punya Papa Mama ya, gitu ya. Terus saya dan teman-teman itu punya Didi Tikus itu. Kita bergerak dengan sporadis, mindset semangat teman-teman adalah ingin punya serial sendiri, gitu loh. Semua punya itu semangat yang luar biasa dan memang ditularkan ke generasi muda sekarang. Kalau kalian terjun di animasi, kalian harus selain dari jadi tukang services, kalian juga harus punya karya sendiri karena bisnisnya sebenarnya di situ. Paling menghasilkan secara ekonomi adalah dari merchandise-nya itu sendiri ya. Cuma masalahnya adalah ekosistem di Indonesia itu nggak ada. Jadi saya agak koreksi sedikit pendapat Mas Ryan bahwa marketnya tuh di Indonesia. Pixar itu jualannya marketnya ke Indonesia, Disney marketnya ke Indonesia karena kita punya penduduk 250 juta. Itu market yang luar biasa untuk animasi dan merchandisingnya. Nah, masalahnya adalah kita nggak ngerti market kita sendiri. Oh itu ya. Yang lebih ngerti market kita justru Disney. Mereka punya data yang lebih lengkap dari kita. Demografi, ya. Selera, terus juga segmen umur mereka yang lebih tahu dari kita. Menarik sekali pemirsa, dan kita ingin tahu bagaimana terobosan-terobosan atau ide-ide mereka untuk mengembangkan dunia animasi Indonesia. Jadi kemana-mana tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500001. On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500001. Dato Sri Tahir tercatat sebagai 10 orang terkaya di Indonesia melalui bisnisnya. Semua kesuksesan yang diraihnya tidak terlepas dari proses berjuang. Bisnis itu ada 3 syarat. Pertama, dia harus punya sound financial structure. Yang kedua, dia harus punya visi. Ketiga adalah teamwork ya. Kalau 3 ini bisa penuhi,
dan you bisa penuhi 100 bisnis, then you can go to 100 business. Top Eksekutif, konglomerasi bisnis di Indonesia. Besok jam 1:30 siang. Henry Dulaune menyimpan mimpi menyatukan Eropa dalam kejuaraan sepak bola. Mimpinya terwujud setelah dia meninggal pada 1960 di Paris. Namanya diabadikan menjadi trofi kebanggaan. Berita lengkap kejuaraan sepak bola Eropa dalam King of Europe. Dipersembahkan oleh masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Sebenarnya kalau di kualitas kreator-kreator seni animasi Indonesia dibandingkan ke Korea, Jepang, atau Amerika seperti apa sih, Mas? Sebenarnya teknikal ya, secara teknik kualitas mereka memang sudah internasional. Artinya gini, kita bisa lihat banyak tenaga-tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar. Artinya sekelas bahkan di level SMK, itu hampir semua studio animasi di Malaysia itu tenaga kerjanya dari SMK Indonesia. Bahkan di Kudus itu ada SMK Raden Umar Said Kudus, itu punya studio animasi yang luar biasa karena kerjasama dengan Bakti Pendidikan Jarum Foundation ya. Mereka kerjasama, Jarum memberi fasilitas dan itu menghasilkan anak-anak SMK yang saya sendiri tidak menyangka gitu ya, bahwa mereka punya skill yang luar biasa gitu. Mereka menghasilkan bisa, mereka lagi bikin film pendek di YouTube itu namanya Paswa dan Sang Pemberani, itu baru teasernya ya. Bisa dilihat bahwa Anda sendiri nggak akan menyangka bahwa itu kualitasnya adalah dikerjakan oleh anak SMK. Memang kalau dibanding Pixar misalnya nilainya 10, mereka mungkin 7,5 gitu ya. Tapi itu buat anak SMK itu luar biasa dan itu artinya membuktikan bahwa Indonesia itu skillnya itu luar biasa. Nah itu kalau SMK di Kudus, lalu pengajarnya dari mana tuh, Mas? Mereka akan memakai pakar-pakar animasi Indonesia dan luar negeri. Luar negeri? Luar negeri. Jadi setahu saya ada yang namanya Woody Woodman itu mengajar storyboard. Storyboard. Jadi ya katakanlah orang-orang pakar dari Amerika yang membuat biasanya film animasi dari Hollywood sana mengajar di Kudus. Ada di Kudus. Luar biasa. Jadi kalau pemirsa ada yang putra-putrinya ingin sekolah animasi di SMK, ke Kudus juga udah bisa, tidak kalah dengan Pixar sana. Kalau dari sisi itu kan secara awam mungkin bisa dilihat jangan-jangan ini investor atau banyak investor belum percaya ini memang bisnisnya menguntungkan atau tidak di Indonesia ini ya. Artinya kalau segi dari invasi dari luar, karya-karya luar sudah pasti nih. Indonesia tuh suka banget tuh kartun apapun dijejali apa hebat, merchandise-nya luar biasa. Nah, kita punya kemampuan nggak sih untuk meyakinkan bahwa sebenarnya kita bisa melahirkan karya yang luar biasa dengan katakan bisnis merchandise-nya aja udah 80% dari itu semua. Berarti kan ini kan si kartunnya itu sendiri bukan dari situ saja sisi bisnis yang menguntungkannya. Mungkin itu justru dengan melihat apa yang mereka lakukan kepada Indonesia sendiri dari luar. Kebetulan saya involved dengan beberapa perusahaan Jepang, saya melihat master plan mereka seperti apa di situ. Nah, mereka tuh sudah punya satu plan sendiri bahwa kita harus membuat ini, memasarkannya bagaimana, timingnya seperti apa. Dan master plan itu adalah sesuatu yang sebenarnya common sense bisa dibuat kalau kita bisa membuat master plan bareng-bareng itu gitu. Artinya itu bukan satu ilmu rahasia, tapi lebih kepada bagaimana mengumpulkan semua berbagai disiplin ilmu ini untuk menjadi satu gerakan yang besar. Dan disupport oleh pemerintah juga di situ. Artinya dari luar, misalnya kayak dari Jepang sendiri gitu, mereka sangat disupport oleh pemerintahnya gitu untuk masuk ke Indonesia, membuka pasar sini, walaupun awalnya masih berupa endeavor doang, baru trailblazing istilahnya gitu kan.
Nah, tapi mereka disupport habis-habisan gitu, dan akhirnya bisa berhasil dan bisa terbuka gitu. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu gitu? Balik keluar, padahal sebetulnya kita berada di playing field yang hampir sama. Yang beda adalah mereka melakukan planning yang bagus. Mereka bertemu. Di sini kita belum saling ketemu, simpul-simpulnya sih gitu. Simpul-simpulnya belum ketemu. Kalau saya lihat dari Backcraft, tampaknya sih saya sudah ngeliat ada program-program yang arah pendekatannya ke sana tuh. Ya, dengan studi banding lihat ke ada di Pixar atau juga dengan Korea dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari sisi tingkat urgensi tertinggi, apa sih yang harus dilakukan oleh kita? Kalau sebenarnya kita dari animasi itu ada asosiasi AINAKI. Kita udah bikin roadmap. Yang kita minta pertama dari pemerintah itu sebenarnya data. Kayak kalau ditanya dari kita dapat kerjaan nih dari luar, oke, yang bisa ngerjain di Indonesia berapa studio? Nggak tahu. Padahal kita asosiasi tapi kita sendiri nggak punya kemampuan untuk mendata. Mas Chandra, kalau tadi kan disampaikan oleh Mas Yuda ini bahwa berarti kan kelemahan itu memang seperti yang kita sadari sama adalah ekosistem. Lalu bagaimana meyakinkan investor dan bagaimana membuat satu kekuatan dari para kreator-kreator ini. Apakah diperlukan nggak sih di Indonesia punya studio yang sangat besar yang untuk meyakinkan dunia internasional bahwa dari sisi produksi bisa sustainability-nya juga bisa berkelanjutan tinggi. Jadi kalau orang meyakinkan bahwa bisa buat secara 3 tahun, 4 tahun berturut-turut, itu kita nggak akan kehabisan energi. Sebenarnya itu perlu nggak gini, perlu bahwa ada satu lokomotif gitu ya, yang teruji gitu ya, dan dijamin oleh pemerintah. Itu bisa menarik investor dari luar untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang taraf internasional, taruh kata begitu. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya justru dia menjadi homogen, gitu loh. Yang padahal kekuatan kita itu justru adalah keragamannya, gitu loh. Jadi harus berimbang, artinya gitu. Kalau kita punya studio yang besar sebagai lokomotif, itu harus dibarengi dengan punya studio-studio kecil yang ini menjadi lokomotifnya. Gitu loh, ini menjadi lokomotifnya. Karena studio besar ini juga di luar pun studio itu nggak bekerja sendirian. Dia pasti akan di backup sama studio kecil khusus misalnya mengerjakan riggingnya untuk apa gitu. Nah, dengan itu salah satu model bisnis yang bisa jalan gitu loh, dengan cara seperti itu gitu. Saya garis bawahi lagi, ini semangat anak-anak muda sekarang yang luar biasa ini untuk membangun industri animasi Indonesia harus dengan cepat ditangkap oleh pemerintah yang kemudian keluar dengan kebijakan, keluar dengan fasilitas, keluar dengan sistem yang semua mengerucut untuk menuju animasi Indonesia menembus dunia. Wah. Gitu. Kebutuhan akan hiburan animasi akan terus berkembang seiring banyaknya pilihan media hiburan dan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pembuatan film animasi. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pendidikan yang dapat menciptakan peluang bagi generasi muda Indonesia dalam membangun industri animasi di negeri ini. Guna menjawab tantangan ini, Autodesk dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation bersama Jarum Foundation menyiapkan satu program kejuruan animasi di SMK Raden Umar Said Kudus, Jawa Tengah. Sekolah ini dilengkapi dengan studio animasi yang mampu mengerjakan seluruh rangkaian proses pembuatan film animasi 3D yang dimulai dari pembuatan naskah, storyboard, dan desain karakter. Hasil proses persiapan produksi tersebut dilanjutkan dalam tahap produksi, mulai dari pembuatan model karakter, tekstur, gerakan, hingga penambahan efek visual dan pencahayaan. Melalui proses yang dinamakan pasca produksi, sebuah tayangan animasi harus melalui proses penyempurnaan warna serta penambahan efek suara dan musik sebelum digabungkan menjadi suatu film yang utuh dan siap ditayangkan. Dipersembahkan oleh
Pocong tuh keikat semua, jalannya loncat. Kuntilanak bebas dia, ayo. Balap lari di komplek yang banyak polisi tidurnya bingung pocong. Aduh gimana nih? Harusnya kalau adil pocong versus guling, nah itu baru adil. Lo bayangin ada orang baru pertama kali ke Jakarta, ya kan? Saya naik apa bang? Nih kamu tunggu sini, nanti tunggu aja ada bis yang ke Blok M. Oh ya. Blem. Wah, bukan Blok M. Stand Up Comedy Show besok jam 10:30 malam. This week on Indonesia Now, Business Special, the rise of healthy food business in Jakarta. A woman uses traditional woven fabric material for handbags and learn how to make paper cutting designs this Sunday at 6:30 a.m. with Zelda Savitri. Dipersembahkan oleh Di Indonesia, ide Indonesia. Terima kasih buat SMA Don Bosco yang hadir di sini, lalu Universitas Al-Azhar dan BP3IP. Kembali lagi tentang dunia animasi Indonesia. Sekarang tadi kita sudah bicara tentang bagaimana strategi atau membuat katakanlah ekosistem, marketing, dan juga pastinya juga saya yakin Backcraft dalam hal ini ada perhatian dan ada juga concern yang serius. Hanya memang pasti perlu waktu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan bersama. Nah, ada nggak kira-kira secara kualitatif harapan-harapan kita ke depan, baik secara kualitas karya ataupun juga bagaimana industrinya untuk dunia animasi Indonesia? Pasti sih saya inginnya animasi Indonesia menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Saya inginnya nanti anak-anak saya nonton animasi buatan studio-studio sendiri dengan konten-konten sendiri yang penuh dengan muatan-muatan yang nilai sebagai orang tua saya kita tenang aman gitu. Lah gitu, aman tenang ya? Gitu sih. Kan sekarang media banyak nih ya. Media orang menonton film atau film animasi itu tidak seperti kita dulu hanya pada TV yang paling sedikit mungkin 12 inch, 14 inch, lalu yang besar ya. Sekarang ngelihat ada yang sangat kecil, mereka rajin sekali nonton film kartun itu atau film animasi. Ada nggak sih misalnya kendala teknis dalam sisi kreatifnya? Harus seperti apa dengan frame sekecil ini kita harus menarik, terus juga tampilan juga harus warna-warninya harus merangsang penglihatan dari para publik penontonnya? Kalau yang untuk sekarang sih trennya pendek-pendek sih. Pendek-pendek. Oh, itu yang membuat orang ini ya. Jadi kalau zamannya TV memang setengah jam gitu. Sekarang pun TV lebih pendek-pendek lagi. Dalam setengah jam dia ada berapa cerita, ada 3 cerita, ada 4 cerita. Jadi emang anak-anak lebih gampang untuk dibikin duduk dalam waktu yang sebentar. Karena anak-anak sekarang lebih aktif. Nggak bisa duduk lama. Lebih aktif, nggak lebih lama nih Mas Chandra. Kalau ngeliat fenomena ini, kan sekarang kita semakin budaya instan ya, luar biasa. Lihat nggak bisa lama dikit, buffering agak lama dikit ini udah malas tinggalin gitu. Jadi secara dari sisi industri, perlukah kita membuat film-film pendek ini sebagai sisi strategi kita untuk menjual kartun-kartun Indonesia, animasi Indonesia? Kita memang harus paham psikologis penonton kita ya. Karena sebenarnya tujuan bikin film kan ingin menyampaikan sesuatu. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang dimana anak itu tidak suka, maka percuma. Pesan kita nggak sampai. Maka kita harus menyampaikan sesuatu, harus mengerti psikologi mereka. Kalau sekarang anak-anak cuma tahan nonton sampai 3 menit, maka bikinlah cerita yang 3 menit. Karena begitu bikin cerita yang 10 menit, dia baru nonton 3 udah ditinggal. Message-nya belum selesai itu. Begitu dia suka, apapun yang ada di situ dia terima. Mau diajarin bahwa cium tangan itu baik, dia akan cium tangan itu baik. Karena menurut itu karena dia suka dengan tokohnya.
Tokohnya cium tangan ayahnya, dia akan melakukan itu. Tokohnya memaki ayahnya, dia akan memaki ayahnya. Kita nggak pernah sadar bahwa negara barat itu berusaha mempengaruhi kita berpikir seperti mereka agar dagangan dia laku. Kita nggak akan mampu berpikir seperti mereka, cuma pengen seperti mereka, maka kita beli produk mereka. Akibatnya kita cuma meniru. Nah, meniru menjadi budaya konsumen. Dan itu yang diharapkan oleh mereka. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah kita lawan mereka dengan karya tontonan kita yang cocok buat kita. Itu yang namanya adalah perang budaya. Di animasi itu kita punya konsep merawat Indonesia dengan animasi. Wah. Gitu. Nah, artinya kita akan membuat tayangan-tayangan animasi yang disuka oleh anak-anak untuk bisa menghibur. Pertama harus menghibur. Di dalam hiburan itu tanpa sengaja ada pesan-pesan positif mengenai anak Indonesia, mengenai bangsa Indonesia, mengenai nilai-nilai Indonesia yang baik. Merawat Indonesia dengan animasi, kita punya harapan itu. Luar biasa. Ini ngomongnya propaganda karena ini masalah serius sebenarnya. Ke depan itu idealnya atau cita-cita dari Mas Ryan seperti apa untuk dunia animasi Indonesia? Mungkin sesimpel bahwa saya pengennya bahwa kelak kita yang bisa mencipta satu ide satu itu bisa dikembangkan dengan mudah dan bisa masuk pasarnya tanpa kita harus berpikir lagi memperjuangkan itu sendirian. Itu aja sih sebenarnya. Karena artinya kita mengetahui bahwa kadang-kadang kita sebagai orang kreatif kita juga tidak punya satu pengetahuan yang luas tentang bisnis misalnya kan gitu. Ada juga orang bisnis yang tidak terlalu luas pengetahuannya mengenai produksi entertainment juga gitu misalnya. Nah, gimana semua itu saling membahu-membahu untuk saling membawa bareng-bareng untuk maju di sebuah pergerakan. Dari Mas Yuda, terakhir, nah industrinya? Pengennya menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena seperti saya waktu kecil bahwa saya nonton yang membentuk saya mau nggak mau saya bilang kartun nih yang membentuk dari diri saya sendiri karena diajarinya oleh kartun. Saya rasa juga nanti kedepannya juga anak-anak juga semakin banyak ditinggal orang tua, apalagi pengennya merawat Indonesia dengan animasi. Merawat Indonesia dengan animasi. Merawat Indonesia dengan animasi menjadi tagline yang penting buat kita malam ini. Dan dengan demikian berakhir Indonesia kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Mas Chandra, Mas Yuda, juga Mas Ryan. Semoga dunia animasi Indonesia semakin maju, memberikan inspirasi dan juga memberikan dedikasi untuk kemajuan bangsa kita. Dan akhirnya saya Yofidianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh